Tak terasa, tak terasa waktu pun berlalu. Detik demi detik telah aku lalui, menit pun berlalu dengan cepatnya. Tak terasa waktu pun berlalu. Aku masih di sini, berada di tempat ini, dan terdiam sepi, sesal tiada arti. Tuhan berikanlah aku hidayah-Mu untuk ku melangkah menuju jalan-Mu. Detik, detik demi detik telah aku lalui, menit pun berlalu dengan cepatnya. Aku masih di sini, berada di tempat ini, dan terdiam sepi, sesal tiada arti. Tuhan berikanlah aku hidayah-Mu untuk ku melangkah menuju jalan-Mu. Tak terasa, tak terasa waktu pun berlalu, sesalku. Jumpa kembali di MJ Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema orang kaya sukar sekali masuk surga. Ternyata orang tidak kaya juga tetap sukar masuk surga. Nah, ini saya ambil dari kitab Roma, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 921, dan kitab Matius teman-teman pasal 19 ayat 16 sampai 26 teman-teman. Coba saya langsung bacakan aja, nanti detailnya biar masuk ke draft aja teman-teman supaya bisa lebih cepat nangkepnya gitu. Oke, sekarang coba teman-teman cari kitab Roma teman-teman pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayatnya 9 sampai 21 teman-teman. Ini satu perikop teman-teman, judulnya Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Judulnya itu teman-teman. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini kalau kita simak di ayat 21 teman-teman. Janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Contohnya teman, yang paling gampang yang nanti saya mau sharingkan adalah bagaimana caranya. Tuhan kan, firman Tuhan dan Tuhan memerintahkan kepada kita gitu. Apabila kita sudah melakukan firman Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita juga mengajarkan firman Tuhan teman, kepada sesama gitu. Nah, berulang-ulang kali saya sharingkan, mengajarkan itu kan artinya berbeda teman, bagi seorang mentor rohani yang mempunyai talenta mentor rohani dengan seorang pengusaha atau karir yang bukan mentor rohani gitu. Jadi mengajarkan di sini saya artikan bagi yang bukan mentor rohani, yang tidak punya talenta mentor rohani, ya berarti kan pengusaha atau orang karir yang diartikan mengajar itu adalah yang memberitakan atau menyaksikan kehidupan mereka, kehidupannya si pengusaha atau orang karir tersebut, ya kehidupan yang bersama Tuhan dan terkait dengan firman-firman Tuhan teman-teman. Jadi dasarnya ada gitu, bahwa yang diceritakan itu, yang disaksikan itu adalah pengalaman hidup bersama Tuhan ya, yang berjalan di dalam firman Tuhan. Nah, itu namanya baru kesaksian teman-teman, bukan ngegosip gitu. Tapi kalau kita dasarnya tidak bicara mengenai Tuhan dan tidak dasarnya dilandasi oleh firman Tuhan, takutnya jadi kayak gosip teman-teman. Akhirnya cuma kayak ngomong di warung kopi gitu. Nah, ini kalau kesaksian kan bukan teman. Kesaksian itu adalah satu pemberitaan, benarnya pemberitaan firman Tuhan yang menyatakan secara umum gitu keberadaan Tuhan dan cerita kuasa Tuhan, baik itu lewat mujizat atau penggenapan janji Tuhan teman. Jadi intinya gitu teman, waktu kita ingin melakukan memberitakan firman itu kan sebenarnya satu hal yang baik teman. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang kita malah ditindas teman, kadang-kadang dicemooh gitu segala macam. Dan kalau firman katakan, ada yang katakan seperti di tema bahwa orang kaya itu sukar sekali masuk surga. Saya baru pagi ini bahwa ada kata-kata bukan cuman sukar masuk surga, tapi sangat sukar gitu, sukar sekali gitu. Dan itu yang ditekankan, sukar sekali gitu, sangat sukar gitu. Jadi ya orang kaya mungkin ya sangat sukar atau sukar sekali, tapi orang yang tidak kaya pun yang saya tahu gitu, ya memang tidak mudah, tetap aja sukar gitu, meskipun tidak sesukar orang kaya kalau masuk surga. Mungkin maksud Tuhan seperti itu, mungkin maksud firman Tuhan seperti itu. Jadi teman-teman camkan, jangan istilahnya ada asumsi, waduh kalau orang kaya susah masuk surga nih. Loh, orang tidak kaya juga sukar masuk surga. Yang beda itu cuma yang satunya sangat sukar sekali orang kaya masuk surga, dan yang tidaknya, yang tidak kaya itu ya sama teman, bukan mudah masuk surga tapi sukar masuk surga gitu. Nah, ini jadi dua-duanya sukar, cuma yang satunya sangat sukar sekali, yang satunya sukar biasa gitu. Saya coba lanjut teman-teman supaya bisa langsung masuk ke draft. Saya coba lanjut ke kitab Matius teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Matius pasalnya 19 teman-teman. Pasalnya 19 ayatnya 16 sampai 26 teman-teman. Nah, ini langsung perikopnya teman-teman. Ini satu perikop juga. Ini cerita orang muda yang kaya teman-teman. Orang muda yang kaya. Coba kita simak bareng-bareng ya teman-teman, apa bunyinya gitu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Gitu. Ini jadi orang muda yang kaya ini nanya seperti itu teman.
Mesti apa gitu supaya bisa hidup yang kekal gitu? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah gitu. Jadi si Nabi Isa ini, Yesus ini, Nabi Isa ini jelasin ke orang muda kaya itu seperti itu teman-teman. Ya kalau memang mau hidup gitu, mau hidup mendapatkan hidup yang kekal, ya turutilah segala perintah Allah. Nah kalau kita zaman sekarang ini berarti ya turuti perintah Allah, perintah Tuhan Allah yang ada di kitab suci kita teman-teman. Kalau orang Nasrani berarti turuti perintah Tuhan yang ada di Alkitab gitu. Kalau orang Muslim ya turuti perintah Tuhan yang ada di Al-Quran gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Jadi simpulnya itu kalau kita pengen mendapatkan hidup yang benar, hidup yang baik, yang kekal, yaitu harus bisa melakukan firman seperti yang Tuhan sudah atur untuk setiap kita gitu. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ya, kata Nabi Isa gitu, jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kata orang muda itu kepadanya, kepada si Nabi Isa itu, semuanya itu telah kuturuti gitu. Semua itu sudah dilakukan dan dituruti. Apalagi yang masih kurang gitu. Jadi si orang muda kaya ini mana nantang ke Nabi Isa, ada input apalagi nggak, ada syarat apalagi nggak gitu yang bisa membuat hidup bisa lebih baik menuju ke benar atau sempurna gitu. Kata Nabi Isa kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Nah ini kalau ceritanya, kalau baik-baik syaratnya kayak tadi teman-teman. Bagaimana caranya? Jangan membunuh. Ya kalau cerita mau baik loh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kalau seandainya mau sempurna, ya kata Yesus, Nabi Isa kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nabi Isa katakan begitu. Nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah ini maksudnya gitu teman-teman. Jadi kalau orang kaya ini, kalau kita simak di kitab Matius pasal 19 ayatnya, ini ayatnya teman-teman, nah ini teman-teman, Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Coba teman-teman dikasih notes aja ayatnya 23 teman-teman. Jadi di pasal di kitab Matius pasal 19 ayat 23 teman-teman. Nah, di sini kalau saya simak, saya udah bolak-balik baca ini, tapi kata-kata sesungguhnya sukar sekali gitu. Itu kadang-kadang sukar sekali itu cuman kita baca seolah seperti sukar gitu. Tapi kalau pagi ini saya baca sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Buat orang kaya sukar sekali teman-teman. Tapi dalam kenyataannya teman, selama 20 tahun saya mencari Tuhan dan coba memberi kesaksian kepada teman-teman gitu. Ya ternyata orang tidak kaya pun juga sukar loh teman-teman. Sukar untuk bisa nerima perintah peraturan Tuhan, sukar untuk mau mendengar, mau mengenal, ya mau mengerti, mau melakukan. Itu sukar kok. Bukan tidak sukar. Cuman kalau untuk orang kaya ada tambahnya, sukar sekali gitu teman. Sukar sekali itu karena ada beban harta yang tidak bisa dilepaskan. Tapi tidak kaya pun ternyata juga sukar teman-teman. Padahal kalau bicara kaya itu kan relatif teman-teman, relatif sekali itu. Ya ada kelas apa di pemerintah pun juga yang namanya soal kaya miskin itu juga di kotak-kotak kok. Ya ada cerita keluarga yang prasejahtera, ada keluarga yang sejahtera, ada yang lebih yang sudah bercukupan, yang dikaitkan lagi ada yang
berkelimpahan. Jadi ada strata, teman, ada seperti strata gitu, bahwa yang namanya kaya itu ada strata. Nah kalau saya pelajari, teman, dari strata kaya sekali, kaya sangat kaya gitu, kaya terus mulai biasa-biasa aja, mulai masuk ke dalam keluarga yang sejahtera, yang turun lagi prasejahtera, mungkin orang yang berkekurangan. Kalau kita lihat begitu, teman, kalau urusannya sudah dengan rohani, urusannya dengan Tuhan, ternyata semua juga sukar, teman-teman. Cuman bedanya mungkin kelasnya begitu. Jangan diasumsikan kalau orang kaya sukar sekali masuk surga itu ya tidak menjamin bahwa kalau orang yang miskin itu mudah sekali masuk ke surga gitu. Ternyata prakteknya nggak begitu loh, teman-teman. Ya, yang miskin pun, yang di dalam garis kemiskinan, yang keluarga pasca prasejahtera atau sejahtera atau ya biasa-biasa, itu juga tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah untuk masuk surga kok. Maksudnya dalam arti kata masuk surga itu kan berarti kan orang yang mau melakukan firman Tuhan gitu ya masuk surga. Jadi intinya kalau kita bicara ujungnya masuk surga itu, tapi dalam kaitan praktek sehari-hari ya bukan masuk surga, karena masuk surga kan setelah kita meninggal dunia gitu. Jadi selama kita hidup ini ya problemnya kita melakukan firman enggak gitu. Ya kalau kita melakukan firman ya berarti kita masuk ke surga gitu. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita butuh mengenal dan mampu mengerti serta melakukannya gitu, mampu melakukan firman itu gitu. Nah ini yang tidak mudah, teman-teman. Ini yang dimaksud. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh kasih input gitu, bahwa orang kaya sukar sekali masuk surga, tapi orang tidak kaya pun juga sukar masuk surga, teman-teman. Jadi jangan dibayangin kalau orang yang miskin sekali gitu, terbalik gitu, dari kaya sekali gitu, ya berarti mudah masuk surga. Ternyata juga tidak mudah gitu. Jadi memang butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa sampai teman-teman sampai bisa orang mau mencari Tuhan gitu, mau lebih mengerti akan firman Tuhan, mau lebih mampu mengerti dan mampu melakukan firman itu, ternyata butuh kasih karunia dari Tuhan, benar. Nggak bisa gitu. Ya kembali lagi ya kalau sampai kita belum bisa sadar, belum bisa masuk ke dalam akan pengenalan firman, ya satu-satunya mungkin berdoa kali itu, berdoa ke Tuhan bagaimana supaya bisa mendapatkan pengenalan yang lebih dalam gitu kan, kemampuan mengerti lebih dalam, kemampuan melakukan firman Tuhan gitu ya seperti itu gitu. Jadi di sini balik lagi saya tekankan, bukan cuma sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam surga itu, ternyata yang saya alami itu orang yang tidak kaya pun juga tidak mudah masuk surga, tetap aja sukar. Cuman bedanya mungkin tingkat kesukarannya kali. Kalau orang kaya itu sukar sekali, kalau orang yang biasa-biasa ya sukar gitu, sukar untuk masuk surga gitu. Sekali lagi, aku berkabar kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini waktu saya pertama ngebaca, teman-teman, maksudnya lubang jarum itu saya pikir cuma perumpamaan beneran seperti jarum ada lubangnya gitu. Nah benang aja masuknya susah, apalagi onta gitu. Kan kayak hal mustahil. Oh tapi ternyata setelah beberapa kali baca, beberapa kali mendengarkan sharing-sharing, ya kekonyolan itu mulai terbuka, dengan kebodohan itu mulai terbuka. Oh ternyata ini bukan perumpamaan lubang jarum yang jarum beneran secara fisik gitu. Oh ternyata ini nih di sana gitu ada namanya gerbang lubang jarum, teman, nama gerbang gitu, pintu gerbang. Nah kebenaran pintu gerbang itu beda sendiri, jadi tempatnya pendek gitu, gerbangnya pendek dan sempit. Jadi kalau sampai unta gitu, zaman itu unta masuk ke gerbang, setiap kota masuk itu kan unta kan tinggi dengan muatan barang banyak sekali. Nah pintu gerbangnya tinggi, jadi si unta masih bisa lewat dengan santai gitu, lebar dan tinggi. Tapi ada satu gerbangnya namanya gerbang lubang jarum itu ternyata dibuat pendek dan sempit gitu. Jadi waktu unta masuk ke situ, si unta kalau nggak jongkok, teman-teman, nggak bisa jalan, nggak bisa masuk, teman-teman. Jadi itu yang disebut Nabi Isa bahwa diumpamakan seperti itu gitu. Jadi lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah gitu.
Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempar mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan gitu? Ya kalau sesulit itu gitu, keselamatan itu sesulit itu, siapa siapakah yang dapat diselamatkan gitu? Nah, Nabi Isa menjawab, memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Yaitu ilmunya Tuhan Allah seperti itu teman-teman. Karena Tuhan Allah itu berpikir secara irasional dan bertindak dengan kekuatan supranatural gitu. Jadi beda sekali dengan manusia yang memang berpikir dengan rasional dan bertindak dengan kekuatan yang natural gitu. Jadi beda sekali teman-teman. Nah ini saya coba udah bacakan di kitab Roma pasal 12 ayat 9-21 dan kitab Matius 19 ayat 16-26. Udah saya bacakan. Nah sekarang saya coba masuk ke dalam aja teman-teman supaya bisa lebih detail gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman membuat lahir kedewasaan rohani. Jadi membuat kelahiran kita lebih dewasa rohani gitu. Di mana akan ada usaha bagaimana untuk tidak hanya melakukan firman, tetapi juga belajar untuk mengajarkan firman dengan memberitakan lewat kesaksian hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan itu. Jadi saya katakan ini persepsi saya pribadi gitu sebagai pengusaha yang paling bisa begitu teman-teman. Saya nggak mungkin bisa mengajarkan teori-teori rohani karena saya tidak menguasai dasar-dasar teori rohani secara ahli gitu ya. Saya cuman biasa-biasa saja gitu. Jadi yang saya saksikan itu ya cuman cerita saya hidup bersama Tuhan ya terkait dengan firman apa gitu. Saya cuma cerita itu aja teman-teman. Memberitakan lewat kesaksian dengan tujuan agar yang mendengar dan melihat dapat tahu apa yang terjadi tentang keberadaan Tuhan dan janji-janji Tuhan serta kuasa-kuasa Tuhan dalam membuat mujizat atau dalam genapi janji-janjinya. Seperti itu teman-teman. Jadi memberitakan lewat kesaksian itu ya dengan tujuan agar jadi waktu kita cerita teman-teman agar sesama kita itu mendengar dan melihat gitu, dapat tahu gitu apa yang terjadi sih tentang keberadaan Tuhan lewat kesaksian kita itu tadi gitu. Ada apa gitu, ada keberadaan Tuhannya bagaimana bisa tergambarkan bahwa ya Tuhan itu ada dan juga bagaimana ya menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, Tuhan itu supranatural gitu. Ya Tuhan itu setia, tidak bohong. Ya janji-janji Tuhan itu ya akan digenapi teman. Tuayan janji Tuhan gitu. Jadi intinya kesaksian itu kurang lebih seperti itu teman. Menyaksikan keberadaan Tuhan dan juga menyaksikan penggenapan janji-janji Tuhan kepada kita. Baik itu penggenapan lewat mujizat atau penggenapan ya memang penggenapan janji-janji gitu. Karena kita melakukan firman jadi akhirnya kita menuai gitu apa yang dijanjikan oleh firman itu gitu. Dalam kenyataan memberikan kesaksian bukanlah hal mudah ya. Firman di kitab Roma pasal 12 ayat 21 berbunyi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan gitu. Nah, kesaksian akan alami penolakan dari iblis melalui orang-orang yang mendengar, baik untuk orang-orang kaya maupun orang-orang yang kurang kaya, bahkan orang-orang tidak kaya teman. Jadi kembali lagi ya, kalau cerita janganlah ya kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini kalau di kitab Roma pasal 12 ayat 21 menekankan ini teman-teman. Jadi seolah-olah kesannya itu ya waktu kita melakukan kebaikan pun kita punya wacana, rencana melakukan kebaikan lewat memberitakan kesaksian apa yang terjadi di dalam hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Itu saja ternyata reaksi dari orang lain teman-teman yang di sekitar kita itu tidak bisa terima kok teman-teman. Apalagi kalau firman Tuhan katakan, apalagi kalau kita bersaksi di dalam lingkungan kita gitu, makin tidak percaya teman. Ya orang-orang makin mudah tidak percaya. Orang yang jauh-jauh mungkin jauh lebih mudah percaya gitu dibanding orang dekat. Semakin dekat itu makin susah dipercaya teman. Jadi kebalikan. Kalau firman Tuhan itu kebalikan. Jadi contohnya kalau seandainya saya bersaksi di luar kota gitu, atau saya bersaksi di luar pulau, itu akan lebih mudah didengar oleh sesama kita yang tidak mengenal kita teman-teman.
dibanding kita bersaksi misalnya dengan orang-orang yang lebih kenal kita. Contohnya kalau misalnya di kota ini ya dari mulai staf masyarakat, kalau masyarakatnya mengenal kita itu juga mudah teman-teman, tidak mudah gitu ya untuk masyarakat bisa percaya kesaksian kita. Kalau sudah masyarakat sudah masuk ke komunitas gitu ya, komunitas sama teman-teman, di dalam komunitas pun kalau mereka sudah mengenal kita tidak mudah teman-teman untuk bisa membuat mereka percaya akan kesaksian kita gitu. Nah, lanjut lagi misalnya ke keluarga besar kita, sama aja teman. Kalau keluarga besar kita sudah mengenal kita, terjadi hal-hal yang aneh-aneh gitu, dianggapnya aneh, nggak bisa dipercaya juga teman. Ya, bahkan keluarga kecil kita, maksudnya kakak adik kita gitu, ya keluarga kakak adik kita juga tidak percaya gitu. Bahkan balik lagi di dalam keluarga kita sendiri gitu, keluarga kita itu ada mertua, ada orang tua, ada anak kita gitu, ada mantu kita, ada istri kita atau suami kita, itu aja juga dalam kesehatan tidak mudah dipercaya gitu kesaksian itu. Nah, memang ada firman yang katakan bahwa waktu Nabi Isa membuat hal-hal rohani gitu di Nazaret, nggak ada yang percaya teman-teman. Ya nggak bisa dipercaya gitu. Jadi ya kembali lagi ya firman ingatkan kalau sampai kita memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan itu ya apabila kita saksikannya di tempat-tempat activity kita berada itu malah lebih susah teman. Jadi kalau buat saya contohnya atau teman-teman kalau misalnya dari kota ini kita keluar pulau, di luar pulau lebih didengar teman. Di luar negeri lebih-lebih lagi gitu. Nah ini memang di firman udah katakan begitu bahwa ya jangankan kita, Nabi Isa pun juga tetap nggak dipercaya kok waktu bersaksi, waktu berkhotbah gitu. Ya nggak mudah gitu, nggak mudah karena orang keburu tahu siapa sih Nabi Isa gitu ya, orang tuanya siapa, yang namanya kakak adiknya siapa, tahu semua gitu, aktivitinya apa gitu, sehingga akhirnya ya orang nganggap kesaksian itu ya bukan dari Tuhan, jadi seolah kayak cerita gosip atau curhatnya si ini aja gitu yang melakukan yang menceritakan kesaksian itu teman. Jadi ini si Nabi Isa aja lagi cerita ngalor ngidul nggak terbang itu. Jadi membedakan antara kesaksian hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan dengan orang cuman curahan hati aja ya kadang-kadang susah bedainnya teman-teman. Cuman jelas firman ingatkan bahwa tidak mudah gitu seorang orang bersaksi itu apabila dari daerah sekitar kehidupan kitanya itu gitu. Nah ini sudah saya bacakan sampai situ ya, terus nyambung lagi. Arti hidup firman Tuhan adalah turutilah segala perintah Allah. Ini kalau cerita apa sih gitu intinya firman Tuhan gitu ya, intinya firman Tuhan adalah ya turutilah segala perintah Allah gitu ya, seperti di kitab Matius pasal 19 ayat 17 gitu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hidup yang baik gitu. Hidup yang baik itu syaratnya seperti tadi teman-teman. Untuk mencapai hidup yang baik syaratnya seperti tadi. Tapi kalau cerita syaratnya seperti ini gitu, yang cerita di kitab orang muda yang kaya tadi gitu, ya mereka katanya udah lakukan semua teman-teman, udah melakukan semua, makanya kategorinya ya baik gitu loh. Orang itu baik. Tapi kalau target Tuhan kan bukan baik teman-teman. Target Tuhan itu pengen kita ini benar untuk bisa sempurna gitu. Nah ini yang bedanya di sini gitu. Kalau sampai orang sudah melakukan seperti jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya ini semua adalah syarat-syarat untuk menjadi hidup baik teman-teman. Tapi bukan hidupnya sempurna. Nah, tapi jika ingin hidup, ingin lebih benar, menjadi sesempurna mungkin gitu ya. Terus ada di situ di kitab Matius pasal 19 ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku gitu.
Ini yang berat gitu, yang itu yang orang muda kaya ini tidak bisa gitu, tidak bisa ikutin ini. Nah, firman di kitab Matius pasal 19:23 teman-teman. Di kitab Matius 19:23, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk ke dalam kerajaan surga. Tapi dalam menyatakan kenyataan orang tidak kaya pun sukar masuk surga, walau bukan sama sukar sekali gitu. Kalau orang kaya ada sukar sekali, jadi sangat sukar gitu. Tapi kalau cerita orang yang tidak kaya, ya sukar. Bukan berarti kalau orang kaya itu sukar sekali atau sukar berarti orang miskin itu, orang yang tidak kaya itu jadi mudah masuk surga. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Jadi ini dasarnya ini seperti ini. Nah, cuman kalau saya bicara di kitab Roma pasal 12 sampai 21 teman, maksudnya teman-teman bahwa apabila kita punya niat baik melakukan kebaikan buat sesama kita gitu, itu aja kadang-kadang bisa bikin kita marah teman, bisa kesel gitu ya. Kenapa? Karena mereka ya malah cuek-cuek aja dengernya, dengan muka yang kayak begitu gitu, muka-muka yang nggak terima gitu. Kan kita yang bersaksi juga kesel gitu ya, kita maksudnya baik-baik kok direspon seperti ini gitu ya, seperti orang tidak percaya dan memang tidak percaya gitu. Jadi akhirnya ya kadang-kadang itu saya kaitkan dengan kitab Roma pasal 12 9:21. Jangan sampai kita kalah dengan yang hal seperti itu teman-teman ya. Jadi itu kan disebutnya kejahatan gitu ya, kita harus menang gitu. Janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan gitu. Jadi firman Tuhan kan perintahkan seperti itu gitu. Jadi jangan menyerah gitu, jangan menyerah kalah gitu. Meskipun kita marah dan amarah kita udah nggak keruan itu, karena memang ya balik lagi orang yang kita beritakan kesaksian itu memang tidak merespon positif kok. Ya otomatis kita jadi kesel gitu. Nah itu yang merespon positif itu teman-teman. Kalau pengalaman saya nggak ada teman-teman. Kalau orang yang tidak kaya berarti merespon positif, kalau orang kaya tidak merespon positif gitu ya. Dua-duanya tidak merespon secara positif gitu. Baik yang orang kaya ya biasa-biasa aja, sebaliknya orang yang tidak kaya pun ya biasa-biasa aja gitu. Nah tapi sebaliknya teman, ada teman yang sebagian kecil aja lah yang coba digerakkan Tuhan ya, tidak menjamin bahwa kalau orang yang kaya itu lebih susah gitu untuk mau mendengarkan kesaksian hidup kita gitu. Bahkan kadang-kadang orang miskin yang nggak suka teman. Orang miskin nggak suka kita bersaksi gitu. Jadi memang nggak bisa jadi patokan teman. Cuman kalau di firman Tuhan memang ada kata-kata sukar sekali, ya saya pagi ini baru tercelik bahwa iya ya ada kata-kata sukar sekali. Bukan cuma sukar loh. Ya orang kaya itu sukar sekali masuk dalam surga. Bukan cuma orang kaya itu sukar masuk surga gitu. Nah kalau memang orang kaya itu sukar sekali masuk surga, maksud saya orang tidak kaya juga bukan mudah, tapi orang tidak kaya juga sukar masuk ke surga. Meskipun berbeda kesukarannya. Ya kalau orang yang kaya sih sukar sekali gitu, sangat sukar. Tapi kalau orang yang tidak kaya ya sukar, tidak mudah, sukar gitu. Nah ini yang teman-teman kalau di ayat aja kita Roma 12 ayat 9 sampai 21 bunyinya soal gitu lah teman-teman. Bagaimana sih kita mesti tetap berbuat baik meskipun melawan kita dianggap jahat gitu ya tetap. Dan bahkan di sini dikatakan kembali lagi ya, kalahkanlah kejahatan itu gitu. Janganlah kita kalah terhadap kejahatan itu tadi gitu ya. Bagaimana ada pendirian, penyokong segala macam, dan kita firman Tuhan katakan jangan kalah gitu. Nah tetapi kalau kita bicara ke kitab Matius 19 16 sampai 26 teman, ini udah bicaranya yaitu urusannya jadi bagaimana sih hidup menjadi orang yang baik gitu loh. Bukan cuma orang yang baik saja, tapi kalau kita mau di tingkatnya di atas baik teman-teman, ya berarti kan benar gitu. Ya benar itu kalau kita hidup benar itu peluang untuk bisa peluang untuk bisa menjadi sempurna itu lebih besar teman-teman. Seperti yang Tuhan inginkan gitu.
Meskipun saya sering-sering mikir, apa iya kita bisa sempurna gitu? Apa bukan sempurna itu miliknya Tuhan gitu? Nah ya kita minimal kita uber dari baik lompat ke benar, nah benar itu lompat lagi benar menuju ke sempurna teman. Nah kalau sempurna miliknya Tuhan apa mungkin bedanya? Beda sekali dengan sempurna manusia ya itu juga saya nggak ngerti. Cuma yang jelas kalau mendengar kata sempurna aja sudah berasa bahwa sempurna itu milik Tuhan gitu tuh. Kecuali kalau sempurnanya dimodifikasi gitu. Nah ini kalau kita udah bicara di kitab 19, 16, 26 itu ya begitu teman-teman. Tuhan katakan bahwa ya ya harusnya orang kaya itu sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Nah teman saya artikan hari ini gitu pagi ini bahwa bukan cuma orang kaya yang sukar sekali masuk surga, tapi orang tidak kaya pun sukar masuk surga teman. Nggak mudah gitu. Untuk bisa masuk surga itu nggak mudah gitu. Nah ini yang mesti apa ya? Apa kalau Tuhan memang beri kita tarik kita atau paksa kita untuk bisa mengenal kebenaran firman Tuhan, ya ini yang mestinya kita respon sebagai undangan itu, panggilan Tuhan bagi kita untuk bisa dipilih ya hidup bersama Tuhan dan di dalam jalan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kan keras kepala teman-teman. Ya apa kita mengalami seperti itu, tapi asumsinya ini sih kebetulan aja gini, kebetulan aja itu, kebetulan gini, kebetulan gitu. Nah akhirnya jadi nggak bisa terima Tuhan teman-teman. Ini yang gawat kan seperti ini teman-teman. Jadi mungkin hari ini saya cuma pengen bersaksi gitu bahwa tidak mudah juga gitu teman-teman. Kalau kita mau beritakan kebaikan atau kebenaran firman Tuhan itu, ternyata respon dari orang yang kaya sekali, sangat kaya sekali, bisa jadi sukar sekali gitu untuk bisa menerima perintah peraturan firman Tuhan ini gitu, untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Nah sebaliknya untuk orang yang tidak kaya juga sama teman, ternyata sukar gitu, sukar untuk bisa ya mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Jadi tidak dijamin kalau orang tidak kaya itu jadi mudah gitu, mudah sekali ya untuk masuk kerajaan surga. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang kaya sih lebih-lebih ya sukar sekali gitu untuk bisa masuk kerajaan surga. Tapi kalau untuk yang tidak kaya juga ternyata bukan mudah teman-teman, tapi sukar juga gitu. Nah kadang-kadang hal ini yang kalau saya kaitkan dengan kitab Roma 12 ayat 9, 21 itu yang saya rasakan itu ya timbulnya jadi kesel teman. Kesel maksudnya kita maksudnya baik kok, responnya jadi seperti itu sih gitu. Ya memang itu konsekuensinya melakukan firman, mengajarkan firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Makanya ada istilah kalau ikut Tuhan itu bukan mencari sukacita di dalam dunia ini gitu. Ya bukan mencari hal-hal duniawi, sukses duniawi semata gitu. Karena dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan bahwa kehidupan di dunia ini ya yang sifatnya activity di dunia ini adalah semua juga fana teman. Semua juga sementara gitu. Jadi setiap saat bisa hilang. Nah kapan sih hilangnya? Ya hilang yang pasti kalau kita meninggal dunia teman. Waktu kita meninggal dunia itu sama sekali nggak ada yang bisa terbawa teman. Tidak ada satupun yang bisa terbawa masuk ke dalam akhirat. Makanya Tuhan katakan ya jangan cuma hidup di dunia ini cuma sekali gitu, tapi hidupnya hanya untuk mengumpulkan sukses duniawi saja teman-teman. Nah Tuhan ingatkan waktu kita meninggal tidak ada satupun hal duniawi yang bisa dibawa gitu masuk ke dalam alam akhirat teman. Tidak ada sama sekali gitu. Jadi kalau kita benar-benar sehari-harinya habis-habisan mencari hal-hal yang terkait dengan harta gitu, kita mencari kedudukan yang kaitannya dengan tahta gitu, ya kita coba penuhin kebutuhan keinginan kita dipenuhi dengan cara pembunuhan nafsu duniawi kita dipenuhi dengan beli ini beli itu ya akhirnya semua juga fana kok gitu. Tuhan ingatkan begitu aja, semua bohongan, semua fana, semua akan hilang gitu, dan semua akan ditinggalkan, dilepaskan gitu. Nah tinggal problemnya kan waktu kita meninggal dunia gitu, ya otomatis kita meninggalkan hal duniawi itu kan bukan karena perencanaan kita gitu, bahkan ya sudah meninggal akhirnya kita tidak bisa mengalami
proses metamorfosa dari orang lama menjadi orang baru, dari cerita urat jadi kupu-kupu gitu. Nggak bisa mengalami seperti ini karena kita keburu mati gitu, keburu meninggal. Nah, waktu meninggal itu Tuhan katakan di alam akhirat itu tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti di dunia ini gitu. Jadi proses untuk bekal di akhirat, proses untuk posisi kita di akhirat itu justru ditentukan dengan hidup kita saat ini, teman-teman. Hidup di dunia yang fana ini gitu. Mumpung masih bisa robah gitu, teman. Jadi kalau misalnya kita pertama mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, melakukan firman Tuhan, anggaplah kita startnya misalnya dari angka 5 merah gitu ya, merah terus mencari-cari sampai naik tingkat gitu. Nah, ini yang dibutuhkan. Kita ini kan untuk terus teman-teman, untuk berjuang sampai naik sampai waktu akhirnya kita meninggal dunia, posisi kita gitu, bekal akhir itu udah maksimal sehingga posisi kita itu tertinggi, terbesar atau terdekat lah dengan Tuhan. Itu yang mestinya kita perbuat dari sekarang kan ini, teman-teman. Gitu. Tapi banyak orang yang berpikirnya tidak seperti itu gitu. Ya, pola pikirnya lebih masuk dalam orang-orang dunia gitu. Atau mungkin orang keyakinan gitu ya, cuma di area itu akhirnya tidak pernah kepikiran bagaimana ya untuk menjadi mengumpulkan berkat di akhirat nanti. Nah, kalau Tuhan katakan kan ya, kalau kita melakukan firman Tuhan dan kita sekaligus mampu menghadirkan firman Tuhan meskipun dalam bentuknya memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan dalam firman Tuhan gitu ya kita akan terus semakin kita banyak berbuat kepada sesama kita di dunia ini, ya berarti semakin banyak berkat-berkat rohani yang kita terima, teman. Nah, berkat rohani ini yang maksudnya akan dibawa gitu ke dalam alam akhirat itu, teman-teman. Masuk ke dalam akhirat yang sudah Tuhan tentukan itu syarat-syaratnya gitu. Jadi orang melakukan firman Tuhan ya akan masuk ke dalam surga gitu. Tapi apabila kita tidak cuma melakukan, tapi kita juga mengajarkan dalam bentuk kesaksian maupun kesaksian hidup bersama Tuhan dan kesaksian kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, ini yang membawa kita naik level terus, teman. Naik level gitu sampai ke yaitu posisi terdekat gitu, posisi terdekat dalam arti kata kalau di firman katakan posisi tertinggi atau posisi terbesar gitu. Kuncinya seperti itu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya gitu, bahwa sharing pagi ini itu ya saya cuma kepikiran bahwa tidak hanya orang kaya sukar sekali masuk surga, tapi ternyata orang yang tidak kaya pun juga tetap sukar masuk surga. Jadi istilah sukarnya sama, teman-teman, dua-duanya sukar masuk surga gitu. Cuman bedanya kalau khususnya untuk orang kaya gitu ya ada sukar sekali, teman-teman, sukar sekali masuk surga gitu. Tapi kalau cerita orang tidak kaya ya bukan terus jadi mudah, tapi sukar gitu, sukar masuk surga. Nah, kalau cerita orang kaya sukar sekali masuk surga ya karena balik lagi ya dia sudah orang sudah di posisi di atas di hal duniawinya gitu. Yang beda sama orang tidak kaya. Kalau orang tidak kaya kan tidak seperti itu. Dan yang lebih konyol lagi, teman-teman, jangan teman-teman punya parameter kalau orang tidak kaya itu jadi lebih soft gitu, tidak keras kepala, tidak sombong gitu. Ternyata juga orang tidak kaya pun bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan gitu, teman-teman ada keluarga saya yang kaya gitu, ya balik lagi kalau karakternya nggak sombong, ya nggak sombong-sombong amat tuh, biasa-biasa aja gitu loh, nggak nyombongkan diri, nggak apa gitu. Itu karakter manusianya, teman-teman. Berarti jiwa dan tubuhnya gitu. Tapi kalau orang yang memang tidak kaya, sombong, dia banyak tuh, teman-teman. Malah jadi kadang-kadang nggak sadar bahwa karena miskin itu malah dijadikan satu promosi kesombongan gitu. Ya, gue miskin sih jadi gini ya, saya miskin jadi begitu gitu. Jadi orang miskin gue malah dijadikan senjata untuk bisa dimenangkan pendapatnya di dunia ini gitu. Karena gara-gara miskin gitu. Ya kan konyol, teman-teman. Kenapa kok jadi promonya miskin? Mestinya kan bagaimana caranya kita meninggalkan kemiskinan untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya gitu. Karena Tuhan pengen kita ini semua berlimpah gitu, berkecukupan, kaya,
Dalam arti kata setelah mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu teman-teman. Kalau belum mengenal mengerti firman Tuhan kan takutnya kekayaan itu malah menjerumuskan. Makanya kalau kita pengen kaya ya secepatnya gitu, kita sekarang buruan untuk mau mencari Tuhan, belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya, mau belajar gitu untuk belajar firman-Nya. Dan kalau untuk cerita mampu mengerti ya setelah kita mengenal firman Tuhan kita jadi mengerti bahwa harus ada roh Tuhan yang hidup di dalam kita, supaya nanti roh Tuhan itu yang memberikan pengertian kepada kita gitu. Nah begitu pun juga setelah kita mengenal dan mengerti itu, mampu mengerti, kita tahu bahwa roh Tuhan itu bukan cuma sekedar menghidupkan pengertian firman Tuhan aja, tapi dalam waktu melakukan firman Tuhan pun yang namanya roh Tuhan itu ya di fungsi itu gitu. Jadi harus ngebantu bagaimana memberi pengertian dan membantu untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi intinya pagi ini seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa tangkap maksud saya. Jadi sekali lagi ya, bagi orang yang kaya ya cobalah mesti sadar bahwa ada firman katakan kalau kaya itu jadi sukar sekali masuk ke surga gitu. Nah tinggal sekarang parameter kitanya hidup apa. Kalau parameter kitanya hidupnya untuk benar-benar rohani gitu, ya berarti kan kita mesti cari solusi bagaimana caranya kita kaya tapi tidak terikat gitu dengan kekayaan kita, supaya kita tidak sukar sekali masuk ke dalam surga teman-teman. Nah ini pengertiannya kan berarti kan kekayaan itu yang nggak apa-apa kita dapat kekayaan ya syukur gitu. Tapi jangan sampai kekayaan itu malah memperbudak kita, memperalat kita, menjerumuskan kita seolah-olah jadi akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam surga teman-teman. Jadi jangan sampai kekayaan itu dipersepsikan seperti itu teman-teman. Jadi kekayaan itu adalah justru mestinya bagaimana caranya menjadi alat gitu, alatnya Tuhan untuk bisa lebih membantu ke sesama kita gitu. Harusnya seperti itu, menjadi alat Tuhan untuk bisa membantu gitu. Bukan istilahnya kekayaan itu malah mengikat kita gitu, tidak bisa kita bergerak. Jadi kekayaan itu tidak boleh sampai dicintai teman-teman, harta tahta, nafsu duniawi itu yang berujung semua ke uang gitu. Ya jangan sampai uang itu, si mamon itu kalau bahasa rohaninya menjadi satu kompetitor, satu musuh Tuhan Allah yang terberat gitu tuh. Karena kita bisa lebih memilih, kalau kita tidak hati-hati, kita akan lebih bisa memilih mamon gitu ya, uang daripada Tuhan tuh teman-teman. Jadi kita jangan sombong, kita sih pasti milih Tuhan. Belum tentu teman-teman. Kalau kita menghadapi sesuatu hal yang terkait dengan uang, nanti bisa di situ disaksikan bahwa sebenarnya kita milih mana gitu. Ya milih Tuhan apa milih uang. Dan resiko loh, bisa kita milih uang. Kenapa? Karena uang itu sangat sesuai dengan apa yang duniawi ingin rancang dan kehendaki gitu, sama gitu. Jadi kalau bicara kita nggak hati-hati ya kita akan masuk dalam rancangan kehendaknya dunia gitu, di mana rancangan kehendak dunia itu adalah yang mencari kesenangan duniawi teman-teman. Bagaimana mencari sukacita atau kebahagiaan duniawi, yang dicari hal-hal yang duniawi terus teman-teman. Nah ini yang jadi akhirnya tidak ada satupun yang bisa kekal gitu. Nah sedangkan kalau kita bicara kita taat kepada, kita percaya dan taat kepada Tuhan, kan kita kebalik teman. Bagaimana caranya supaya kita bisa ya hidup dengan melakukan firman Tuhan. Ya hidup dengan melakukan firman Tuhan adalah hidup yang dengan mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu teman. Jadi tidak tersesat kitanya teman. Nah kunci tadi, jadi Tuhan pengen kita kaya gitu, Tuhan pengen kita berlimpah, tapi Tuhan pengen kita tidak terikat oleh kekayaan itu ya, dengan cara ya kita berani melepaskan, meninggalkan kekayaan itu gitu. Apabila kita sudah bicara bagaimana mengenal mengerti ya, kedalaman pengenalan pengertian akan apa sih arti keselamatan yang Tuhan rancang kehendaki buat kita gitu. Keselamatannya kemarin, keselamatan akhirat itu ya bagaimana melakukan firman Tuhan. Dan waktu melakukan firman Tuhan banyak sekali bertentangan dengan apa yang dirancangkan dan kehendaki dunia itu. Nah makanya jadi kalau melakukan firman Tuhan itu timbul penderitaan, keluar penindasan, cemooh, segala macam itu keluar gitu. Nah yang paling menyedihkan itu kalau sampai keluarnya dari keluarga sendiri teman, apalagi dari pasangan kita sendiri. Kadang-kadang seringkali
pasangan kita itu dipakai jadi alat, alat untuk bagaimana memompa kita beriman lebih dan memiliki kedalaman pengertian akan firman yang lebih. Biasanya pasangan kita yang dipakai, teman-teman. Meskipun nanti ujungnya yang saya pernah sharingkan ada orang istri atau suami yang nasibnya seperti istrinya Ayub, itu akhirnya bubar. Tapi juga ada orang suami atau istri yang nasibnya bisa seperti Sarah gitu. Ya berarti bisa bareng-bareng menua dengan ya alami damai sejahtera bersama gitu. Nah ini yang tergantung dari reaksi kitanya sendiri, teman. Kalau reaksi si suaminya bagaimana, ya negatif bertentangan dengan apa yang firman maksud bertentangan dengan firman yang rancang hendaki, ya nanti ujung-ujungnya seperti saya cerita bisa jadi Nabal nasibnya, teman-teman. Ya tapi sebaliknya juga yang bagi si istri juga sama. Kalau tidak hati-hati ya tetap bertentangan dengan apa rancangan kehendak Tuhan, ya nanti ujungnya bisa seperti istrinya Ayub. Yang kita kan tidak mengharapkan pasangan kita, istri kita jadi seperti istri Ayub. Sebaliknya juga si istri juga nggak ngarepin suaminya menjadi seperti Nabal, soalnya gitu. Mudah-mudahan bisa ketangkep ya, teman-teman. Jadi bedanya kalau orang kaya itu sukar sekali, tapi kalau orang tidak kaya itu sukar gitu. Bukan mudah, bukan, tapi sukar. Oke teman-teman, see you, bye-bye.